Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kita dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri, Farhan Gunadi, NPM 190.009 dari Angkatan 2019 TI Unpad, dan ditemani dengan 4 anggota yang lainnya. Ada Rahman, boleh perkenalkan Rahman? Ya, saya Agni Abdul Rahman, biasa panggilan saya Rahman, NPM 190025, angkatan 2019. Lanjut. Oke, selanjutnya ada saya, Bagas Adi Firdaus, NPM 1408 1019 0037. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya itu Aidil. Baik, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Idul Fitra, NPM 1408 101 953. Terus ada anggota selanjutnya. Boleh Ya, dilanjut? terakhir saya Muhammad Tuan Fauzi, NPM 1408 1019 0077. Oke, untuk kesempatan kali ini kita bakal mendemokan program tentang sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit infeksi saluran pernafasan akut. Nah, jadi program ini tuh kita buat menggunakan Axis COVID yang nantinya tuh bakal kita tampilkan gejala-gejala yang mana nanti gejala-gejala tersebut tuh akan menunjukkan penyakit yang diderita oleh pasien yang menerima gejala itu. Jadi nanti bakal ada beberapa gejala dan ada beberapa penyakit yang bakal kita tampilkan dalam menentukan penyakit pasien yang sedang dikontrol gitu. Boleh. Oke, nah, jadi di sini kita punya tabelnya, apa penjelasan dari beberapa penyakit yang bakalan kita munculin di program kita. Yang pertama itu ada penyakit infeksi saluran pernafasan atas akut, atau kita singkat nanti jadi P1 kalau didemoin. Terus yang kedua ada hipertenansi esensial primer. Yang ketiga ada faringitis akut. Yang keempat ada demam tifoid dan ispa. Yang kelima ada gastritis dan ispa. Yang keenam ada dermatitis dan ispa. Nah, dari beberapa penyakit yang bakalan kita tampilin ini, kita bakalan ada sebelumnya bakalan ada pengecekan dahulu tentang apa saja gejala-gejala yang bakalan terbentuk, gejala-gejala penyakit tersebut. Kita akan bertanyakan berdasarkan tabel yang di bawah ini, tabel yang dinampilkan ini. Nah, di sini ada gejala pertama, kita ada 18 gejala yang bakalan kita cek. Nah, di sini ada gejala yang pertama yaitu batuk pilek. Nah, di sini yang P1 itu tadi kan ada penyakit ISPA. Nah, di sini yang penyakit ISPA gejalanya ada batuk pilek. Yang kedua ada greges, yang ketiga ada tenggorokan sakit, yang keempat ada berdahak, yang kelima ada panas. Terus dari penyakit hipertenansi esensial yang primer, itu ada gejalanya yaitu pusing, yang kedua lemes atau lemas, yang ketiga ada mual, yang keempat muntah, yang kelima ada pendarahan di hidung. Terus dari kalau penyakit faringitis akut, itu ada gejalanya yaitu greges, terus yang kedua ada tenggorokan sakit, yang ketiga ada nyeri telan, yang keempat ada susah tidur, yang kelima ada tonsil membesar. Terus yang penyakit yang keempat kita ada penyakit demam tifoid dan ispa. Itu ada gejalanya yaitu panas, yang kedua pusing, yang ketiga mual, yang keempat diare, yang kelima dingin. Terus selanjutnya ada penyakit kelima itu gastritis dan ispa. Ada gejala penyakitnya itu panas, kedua pusing, ketiga muntah, ketiga mual, keempat muntah, kelima perut kembung. Terus penyakit keenam yang terakhir kita tampilin yaitu ada dermatitis dan ispa. Gejalanya itu bapil atau batuk pilek.
kedua tenggorokan sakit, ketiga berdahak, keempat gatal-gatal, kelima muncul bercak merah. Kurang lebih seperti itu tampilannya. Boleh dilanjut ke penjelasan program exit COVID-nya. Oke, sekarang masuk ke aplikasi Access COVID-nya di program yang sudah kita buat. Pertama kita lihat dulu variabel-variabelnya. Nah, di sini variabel-variabelnya itu ada semua gejala yang tadi udah jelasin yang table sebelumnya. Itu kan ada 18 gejala, ditambah kita ada variabel satu lagi untuk nyimpan penyakit-penyakitnya. Jadi kalau penyakitnya kita simpan di satu variabel, bisa dicek di penyakitnya. Nah itu value-nya itu dia ke 6 penyakit yang ada tadi, ditambah, coba di bawah, ditambah ada tidak diketahui. Nah tidak diketahui itu nanti untuk kalau misalnya gejala-gejala yang disebutkan oleh user itu nantinya tidak memenuhi ke 6 penyakit yang lainnya. Jadi ntar penyakitnya tidak diketahui. Terus untuk gejala-gejalanya bisa diklik mungkin. Nah itu dia value-nya itu ya dan tidak. Jadi nanti user akan memilih antara apakah dia merasakan gejala tersebut atau tidak. Ya, mungkin untuk variabel segitu saja. Bisa kita lanjutkan ke comment block dan logic. Logic block dari si COVID ini. Pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang comment block dari COVID ini. Nah, ini bisa dilihat comment block ini isinya adalah alur dari program COVID yang telah kita buat. Yang pertama itu dia akan mengeset variabel penyakit sebagai tidak diketahui. Jadi variabel penyakit ini nilai awalnya diset sebagai tidak diketahui terlebih dahulu. Terus lalu dia lanjut ke yang bawahnya yaitu ada forward block. Nah, di mana forward block ini maksudnya adalah forward chaining ya. Dia akan menanyakan gejala-gejala apa saja yang dialami oleh si usernya ini dalam menjalankan programnya. Jadi si user ini akan ditanyakan apakah mengalami gejala ini, apakah mengalami gejala itu, dan seterusnya. Sampai pada satu titik di mana si programnya ini sudah bisa menyimpulkan gejala apa yang dialami oleh si users ini berdasarkan gejala yang dialami si users ini, dan akan ditampilkan melalui yang ditunjukkan oleh operator yaitu results. Jadi results ini dia menampilkan hasil kesimpulan dari penyakit yang diderita oleh users berdasarkan gejala yang dialami. Dan berbicara tentang comment block, kita artinya membicarakan tentang logic blocknya. Nah, bisa dilihat di logic blocknya ini dia menampilkan tentang cara bagaimana si program ini bisa sampai pada suatu kesimpulan tentang penyakit yang diderita oleh users. Jadi si programnya ini bahasanya itu dia punya knowledge base. Nah di sinilah knowledge base-nya itu. Jadi kalau misalnya si usernya ini menderita penyakit misal infeksi saluran nafas atas akut, berarti si usersnya ini mengalami gejala yaitu batuk pilek, greges, tenggorokan sakit, berdahak, dan panas. Dan begitu juga kalau misalnya penyakitnya itu hipertensi esensial primer, si usersnya itu dia mengalami gejala pusing, lemas, mual, muntah, dan pendarahan di hidung. Dan begitu seterusnya untuk penyakit-penyakit yang selanjutnya bisa dilihat sendiri di logic block ini ya, tentang gejala-gejalanya. Jadi intinya disinilah knowledge base dari si programnya ini. Bagaimana cara si programnya ini tahu bahwa si usersnya ini mengalami penyakit infeksi saluran nafas atas akut atau hipertensi dan sebagainya, seperti itu. Mungkin bagian selanjutnya kita langsung demokan saja programnya. Mangga Kang Fauzi didemokan saja.
Oke, baik. Sekarang bagian saya untuk mendemokan program ini. Pertama-tama dengan mengklik tombol ini. Lalu kita akan coba untuk yang penyakit yang pertama, yaitu gejalanya tadi ini ya. Gejalanya adalah batuk pilek, greges, tenggorokan sakit, berdahak, dan panas. Itu kita jawab iya semua ini. Jadi batuk pilek ya, greges ya, tenggorokan sakit ya, berdahak ya, dan panas ya. Lalu akan ada resultnya, yaitu dia penderita infeksi saluran nafas atas akut. Lalu kita coba yang kedua, yang penyakit hipertensi esensial primer. Kita restart. Ini kalau di oke, kita akan kembali ke sistem selesai, sistem down. Lalu kita coba yang kedua, dengan gejalanya yaitu pusing. Jadi ini batuk pilek, kita jawab tidak. Karena kita ini jawab tidak, jadi langsung ke pusing. Kita jawab pusing ya, lemas ya, mual ya, muntah ya, kendaraan hitung ya. Jadi langsung ke resultnya. Oke, begitu juga dengan penyakit yang ketiga, seperti faringitis akut, demam tifoid dan ISPA, dan lainnya. Kalau misalkan kita jawab tidak semua, penyakitnya akan tidak diketahui. Sebaliknya, kalau saya jawab ya, kita karena ya tadi itu masuknya ke yang P1. Gitu. Sekian dari saya. Kembalikan ke teman-teman saya. Oke, mungkin terima kasih atas perhatiannya, dan semoga apa yang telah kita jelaskan dan kita coba demokan bisa para penonton terapkan dan coba di rumah masing-masing, dan semoga bermanfaat juga untuk kehidupan sehari-hari. Dari kelompok kita sekian, mohon maaf bila masih ada kesalahan dari salah kata atau salah perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.